Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Daliska Dikito. Saya berasal dari kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong. Di sini saya akan menjelaskan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Indonesia sebagai poros maritim dunia. Indonesia memegang peran penting sebagai poros maritim dunia karena letak geografisnya yang strategis sebagai negara kepulauan. Ini memberi Indonesia kendali atas jalur perdagangan utama dan memungkinkannya berperan dalam mengatur aktivitas maritim global. Ada beberapa alasan utama yang menjadikan Indonesia sebagai poros maritim di dunia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah letak geografis strategis. Letaknya di persimpangan Samudra Hindia dan Pasifik membuat Indonesia menjadi pusat penting untuk jalur pelayaran Indonesia. Negara ini menghubungkan benua Asia, Australia, dan Eropa melalui jalur pelayaran utama seperti Selat Malaka, Selat Sunda, dan Laut Jawa. Adalah negara kepulauan terbesar. Dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Wilayahnya mencakup sebagian besar perairan dan lahan yang menjadikannya kaya akan sumber daya alam dan jalur perdagangan penting. Berikutnya, kekayaan sumber daya alam. Potensi kelautan Indonesia sangat besar, termasuk hasil perikanan, minyak bumi, gas alam, serta berbagai sumber daya mineral dan energi lainnya. Kekayaan ini mendukung pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global. Keempat, peran dalam keamanan maritim. Indonesia berperan dalam menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah perairan Asia Tenggara. Keikutsertaan dalam patroli laut dan kerjasama regional membantu menjaga keamanan jalur pelayaran dan mencegah aktivitas ilegal seperti pencurian ikan dan pemburuan ilegal. Yang kelima, hubungan dengan ASEAN. Sebagai anggota ASEAN, Indonesia berpartisipasi dalam kerjasama regional untuk mempromosikan stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Keanggotaannya memungkinkan Indonesia untuk berkolaborasi dengan negara-negara tetangga dalam isu-isu maritim. Yang keenam, potensi ekonomi maritim. Potensi ekonomi maritim Indonesia mencakup perdagangan, industri perkapalan, pariwisata, bahari, dan sektor-sektor lainnya yang dapat berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang ketujuh, pengembangan infrastruktur maritim. Indonesia sedang mengembangkan infrastruktur maritim seperti pelabuhan dan jaringan transportasi laut. Ini akan meningkatkan konektivitas dan efisiensi perdagangan di wilayah tersebut. Dan yang terakhir, diplomasi maritim. Indonesia secara aktif berpartisipasi dalam diplomasi maritim, membangun hubungan dengan negara-negara lain untuk mempromosikan kerja sama maritim, mengatasi sengketa dan mengembangkan standar kelautan global. Berikut adalah beberapa informasi lebih lanjut mengenai Indonesia sebagai poros maritim dunia. Yang pertama, Selat Malaka yang strategis. Selat Malaka adalah salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, menghubungkan Samudra Hindia dan Laut Tiongkok Selatan. Indonesia, Malaysia, dan Singapura memiliki kepentingan besar dalam menjaga keamanan dan kelancaran jalur ini. Berikutnya, pentingnya jalur laut utara selatan. Indonesia terletak di jalur pelayaran utama antara Laut Tiongkok Selatan dan Samudra Hindia. Lintasan ini memungkinkan kapal-kapal dagang dan tangker minyak menghindari perairan yang lebih dangkal di sepanjang pantai Asia. Peran pusat logistik global. Dengan kehadiran pelabuhan besar seperti Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta dan Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pusat logistik global dengan fasilitas bongkar muat dan penyimpanan yang modern. Selanjutnya, isu kehutanan dan lingkungan. Indonesia juga memiliki tantangan terkait pengelolaan sumber daya alam. Praktik ilegal seperti penebangan liar dan pembukaan lahan gambut dapat berdampak negatif pada lingkungan dan perdagangan kayu. Berikutnya,
Kerjasama Maritim Internasional. Indonesia telah menjalin kerjasama dengan negara-negara lain untuk mengatasi masalah berburu ilegal, pencurian ikan, dan masalah keamanan maritim lainnya. Negara ini juga berkomitmen dalam mempromosikan kerjasama dalam pengelolaan sumber daya laut. Selanjutnya, peran dalam diplomasi maritim. Indonesia memainkan peran dalam berbagai forum internasional terkait masalah maritim, seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. Negara ini berusaha memastikan hak-hak kedaulatan maritimnya dan mengatasi sengketa perbatasan. Yang berikut, ekonomi maritim yang berkembang. Sektor ekonomi maritim Indonesia terus berkembang, termasuk industri perikanan, perkapalan, pengolahan ikan, dan pariwisata bahari. Ini menciptakan lapangan kerja dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, pembangunan infrastruktur maritim. Indonesia sedang membangun dan mengembangkan berbagai infrastruktur maritim, termasuk pelabuhan, dermaga, dan fasilitas terkait untuk meningkatkan konektivitas dan efisiensi perdagangan. Yang berikutnya, potensi energi kelautan. Selain minyak bumi dan gas alam, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan seperti energi panas bumi dan energi arus laut, yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pasokan energi global. Dan yang terakhir, pentingnya keberlanjutan. Dalam memainkan peran sebagai poros maritim dunia, Indonesia perlu memastikan bahwa pengembangan ekonomi maritim dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga lingkungan laut dan memberikan manfaat jangka panjang bagi negara dan dunia. Nah, semua faktor ini bersama-sama menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang memiliki dampak besar terhadap perdagangan, ekonomi, keamanan, dan lingkungan global. Terima kasih.